Inilah penampakan kawah Gunung Tangkuban Perahu, Jawa Barat, Bandung. Kawah ini merupakan kawah yang masih aktif dan juga mengandung belerang yang menebarkan asap-asap yang beracun. Tangkuban Perahu dilambangkan dengan lambang harimau dan burung garuda jantan. Penampakan kawah yang berbahaya di Gunung Tangkuban Perahu. Perahunya berbentuk perahu terlungkup karena ditendang dari atas oleh sang kuryang, sehingga membentuk gunung yang terlungkup yang disebut dengan Tangkuban Perahu. Legenda Gunung Tangkuban Perahu berawal dari suatu hari sang kuryang bersama anjingnya si Tumang yang merupakan ayahnya sendiri. Ketika mereka berburu kijang di hutan dan kijang kehilangan jejak di tengah hutan yang sangat lebat, sehingga sang kuryang marah dan kesal terhadap si Tumang, anjingnya sendiri, sehingga dia melempar batu di atas kepala si Tumang, dan si Tumang terselungkup dan mati di tempat. Dengan penuh penyesalan dan keinsafan, si sang kuryang tetap mengubur si Tumang di tengah hutan. Lalu dia pergi pulang ke rumahnya dan menyampaikan berita tersebut kepada ibunya, sehingga ibunya sangat marah terhadap si sang kuryang karena telah membunuh si Tumang, yang si Tumang itu merupakan ayahnya sendiri. Sehingga ibunya mengusir sang kuryang dari rumah dan tempat kelahirannya. Dengan penuh keterpaksaan, sang kuryang pergi dan meninggalkan rumah serta orang tuanya ke hutan belantara dalam keadaan kepalanya berdarah karena dipukul oleh ibunya. Pergilah sang kuryang melanglang buana seantero dunia, dari hutan ke hutan, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, sambilan menimba ilmu, menimba segala jenis ilmu. Tumbuhlah sang kuryang menjadi anak yang dewasa, laki-laki yang gagah, laki-laki yang tampan, laki-laki yang sangat luar biasa keperkasaannya. Ketika sang kuryang melanglang buana, tibalah dia pada sebuah desa. Di sebuah perkotaan, dia melihat ada seorang wanita yang sangat cantik jelita. Dari kejauhan, dia sudah memantau dan mengawasi perempuan tersebut, sehingga sang kuryang menemui wanita tersebut. Yang wanita itu adalah Dayang Sumbi, yaitu ibunya sendiri. Namun Dayang Sumbi waktu itu juga tidak tahu siapa laki-laki yang sangat tampan dan ganteng yang berdiri di hadapannya. Juga sang kuryang tidak tahu siapa perempuan cantik yang sedang berada di hadapannya. Sehingga dikala itu rasa kasmaran dan rasa kecintaan sang kuryang terhadap Dayang Sumbi karena kecantikannya, sehingga sang kuryang mengajak Dayang Sumbi untuk menikah. Lalu Dayang Sumbi melihat dengan begitu dekat dari diri sang kuryang, dan dilihatnya ada bekas di dahi kepala sang kuryang. Teringat masa lalu Dayang Sumbi, bahwa tanda bekas luka di kepala sang kuryang itu adalah menandakan sang kuryang adalah anaknya. Lalu diceritakanlah kepada sang kuryang perihal peristiwa masa lalu ketika Dayang Sumbi memukul sang kuryang. Namun apa yang terjadi, sang kuryang tetap menolaknya dan tidak menerima
apa yang disampaikan oleh ibunya Dayang Sumbi dan tetap bersikeras karena kasmarannya begitu luar biasa, tetap ingin menikahi Dayang Sumbi karena terpesona akan kecantikannya. Sehingga Dayang Sumbi tidak bisa mengelak apa yang dimintakan oleh Sang Kuryang. Lalu Dayang Sumbi memberikan syarat kepada Sang Kuryang, kalau kamu ingin menikahi saya, wahai Sang Kuryang, kamu harus membendung sungai Citarum. Dan syarat yang kedua, Sang Kuryang harus membuat sampan besar atau perahu besar untuk menyeberangi sungai itu. Kedua syarat itu harus dipenuhi oleh Sang Kuryang sebelum fajar menyingsing. Dayang Sumbi mengira kedua syaratnya akan membuat Sang Kuryang mundur karena tidak mampu memenuhinya. Ia tak tahu bahwa anaknya itu memiliki kesaktian. Dengan cepat Sang Kuryang menyanggupi permintaan yang tak masuk akal tersebut. Malam itu juga Sang Kuryang melakukan tapa, mengumpulkan kesaktian dan mengerahkan makhluk-makhluk gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaan membendung sungai. Dayang Sumbi yang diam-diam mengintip pekerjaan Sang Kuryang merasa sangat cemas karena Sang Kuryang berhasil menyelesaikan satu syarat pertama, yaitu membendung sungai Citarum. Dayang Sumbi pun berpikir, begitulah pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai dalam menyelesaikan tampan ataupun perahu. Sehingga Dayang Sumbi menggelar selendang sutra merah, lalu berdoa pada para dewa-dewa di Kayangan untuk membantunya. Selendang itu terbang ke arah timur dan menutup sebagian langit. Orang-orang mengira matahari sudah terbit di ufuk karena langit sudah memerah. Sang Kuryang terkejut dan tak mengira pagi datang lebih cepat dari perkiraannya. Lalu ia segera mengetahui bahwa hal tersebut adalah ulah Dayang Sumbi yang tak ingin menikah dengannya. Karena patah hati, Sang Kuryang menjadi marah. Ia mengamuk, menjebol bendungan yang dibuatnya. Air bendungan menerjang dan mengakibatkan banjir bandang, dan masyarakat pedesaan ketakutan serta berlarian mencari tempat yang aman. Lalu dengan kemarahan yang sangat tinggi, Sang Kuryang lantas melempar dan menendang perahu besar yang telah dibuatnya hingga terlempar jauh dan jatuh terselungkup. Lalu menjelmalah perahu besar itu menjadi sebuah gunung yang kemudian disebut Gunung Tangkuban Perahu. Kemarahan Sang Kuryang belum reda. Dia mengetahui semua ini terjadi adalah siasat Dayang Sumbi untuk menggagalkan pernikahan dengannya. Sehingga Sang Kuryang mengejar dan mencari Dayang Sumbi, dan Dayang Sumbi juga hilang di tengah-tengah hutan dan menjelma menjadi sebuah gunung yang disebut dengan Gunung Putri. Sedangkan Sang Kuryang yang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi di tengah hutan, akhirnya dia menghilang ke alam gaib yang sampai hari ini tidak diketahui di manakah pusaranya. Itulah sekelumit singkat kisah legenda Sang Kuryang Gunung Tangkuban Perahu yang sangat syarat dengan amanat atau pesan yang disampaikan di sini, sehingga kita menjadi orang-orang yang jujur dan orang-orang yang amanah di dalam melaksanakan moral, di dalam melaksanakan suatu kebaikan dan menjauhi sikap-sikap yang curang terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain.